Di situ saya. Harusnya saya nyaman dong kok. Kan mayoritas Nasrani di Amerika. Tapi saya nggak merasa nyaman. Karena gini, saya setiap pulang dari gereja, itu pasti minum minuman keras. Entah bir, wine, bahkan di altar juga ada anggur dong. Perjamuan kudus. Terserah ya itu anggur apa jenisnya. Yang saya tahu ya tetap anggur adalah anggur. Gitu loh. Lah iya, perjamuan kudus kan tubuh dan darah Kristus. Gitu kan ada minum. Pertanyaan gini, agama yang saya anut kala itu tidak memaksa saya untuk menjadi taat kok. Gitu. Jadi ya kerasnya kayak hampa dong. Kita tahu aturan tapi kita nggak tahu, nggak membuat kita takut. Contoh gini kok, kita naik kendaraan, nggak bawa helm, peraturannya jelas dong, dendanya jelas. Nah, di Katolik kan juga ada 10 perintah Allah, tidak boleh minum minuman keras. Tapi kenapa saya pulang dari gereja ketemu bir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berada di rumah saya di Malang. Insya Allah rumah ini diniatkan kalau bisa nanti akan jadi rumah tahfiz. Dan insya Allah nanti yang mimpin itu insya Allah anak saya. Ngomong-ngomong saya di Malang nih ketemu sama seseorang nih. Saya sudah lama sebenarnya kenal sama beliau, tetapi saya belum tahu kisah detailnya. Supaya kita tahu orang yang tadinya bukan orang Islam, kenapa sekarang menjadi penggiat dakwah? Yuk, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Malang. Iya, alhamdulillah. Rumahnya dekat sebenarnya. Gitu, Cuman karena kegiatan padat kita kan gitu. Baru ketemunya sekarang. Iya. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong, ini kebiasaan saya kalau misalnya kita ketemu dakwah nggak nanya ya. Masalahnya apa terus bagaimana? Bagaimana kalau antum cerita? Awalnya agama apa? Baik, assalamualaikum para sobat. Perkenalkan, nama saya Giovanni Dimas Antares. Saya kelahiran Surabaya, besar di Jakarta, sekarang domisili di Malang. Dulu saya beragama Katolik kok. Terus saya tertarik, hidayahnya itu datang bertubi-tubi sebenarnya sejak saya kelas 4 SD. Unik. Jadi pas kelas 4 SD itu saya bersekolah di SD Barunawati Surabaya. Barunawati Surabaya itu ada kelas waktu itu pelajaran agama. Ayo, yang agama Islam di sebelah sini gitu. Yang beragama selain Islam di sini. Saya itu tertarik masuk yang Islam ternyata. Pas masuk di kelas itu belajarnya Al-Fatihah. Bayangkan. Kelas itu insya Allah usia 6 kalau nggak 7 tahun. Karena waktu itu SD masih bisa lebih awal. Jadi saya masuk ke kelas itu karena ngeliat banyak teman-teman ke situ. Ternyata saya belajar Al-Fatihah. Itu hidayah pertama saya. Kelas 4 SD. Kelas umur 7 tahun atau 6 tahun. Kesannya apa? Kesannya saya saat itu sama guru, saya paling bagus Al-Fatihahnya. Pas terima rapot dipanggil orang tua. Ibu, anak ibu ini pelajaran agamanya bagus. Belajar Al-Fatihah juga paling bagus. Lucuan ya. Kaget ibu saya. Mama saya kaget. Loh, emang belajar apa? Agama Islam loh. Agama ibu, anak ibu apa? Loh, Katolik gitu. Karena itu saya dipindahin sekolah kok. Nggak di situ lagi. Pindah ke Jakarta. Bayangkan, Al-Fatihah itu hidayah pertama saya. Anak belum balik, nggak tahu apa-apa. Tapi sudah menghampiri saya. Umul kitab insya Allah Al-Fatihah sudah saya dapat. Qadarullah. Hafal kala itu. Begitu pindah, saya kelas 4 SD, datang lagi hidayah itu. Pas di Bekasi, saya waktu itu, saya ngeliat pas bulan puasa nih, kebetulan kita mau Ramadan kan bentar lagi. Nah, itu saya ngeliat teman-teman yang Islam mau main sepak bola ya. Saya pikir, orang Islam tuh kuat-kuat ya. Lagi puasa main bola, kelas 4 SD kok. Salut saya, tertarik dong. Dia bisa, masa saya nggak bisa? Ikutan puasa. Jadi hidayah yang kedua adalah pengen puasa seperti muslim. Sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Jadi ikut sahur bareng teman-teman yang muslim, main keluar. Kan orang tua nggak tahu, dia pikir cuma main gitu. Padahal ikut sahur itu saya. Kalau makan siang, masuk ke mulut, saya lepehin. Pokoknya gimana nggak ngelewati kerongkongan lah, pokoknya gitu. Hidayah kedua itu kok, kelas 4 SD. Udah, habis itu saya nggak sadat, nggak apa, ya terjadilah perceraian di kelas 3 SMP. Mama saya Katolik, papa saya Katolik, bercerai. Di 3 SMP saya.
Di situ mulai ada pergolakan. Mama saya bercerainya karena masuk Islam. Oh. Gitu. Karena masuk Islam, dia menikah sah secara Katolik, masuk Islam. Saya tetap ikut papa. Agamanya tetap di Katolik di 3 SMP. Terus dilalah di tahun 2012 2005 saya pindah ke Amerika Serikat untuk studi. Untuk studi saya. Di situ saya. Harusnya saya nyaman dong kok. Kan mayoritas Nasrani di Amerika. Tapi saya nggak merasa nyaman. Karena gini, saya setiap pulang dari gereja, itu pasti minum minuman keras. Entah bir, wine, bahkan di altar juga ada anggur dong. Perjamuan kudus. Terserah ya itu anggur apa jenisnya. Yang saya tahu ya tetap anggur adalah anggur. Gitu loh. Lah iya, perjamuan kudus kan tubuh dan darah Kristus. Gitu kan ada minum slek gitu. Anggur beneran. Yang saya tahu waktu itu anggur. Nah sekarang gini kok, kalau minuman anggur kita diamkan kan juga tetap beralkohol. Ya kan terus berfermentasi, itu aja nalarnya. Wong tape aja kita diamkan jadi alkohol tuh. Nah itu dari situ saya nggak masuk. Lah di altar ada anggur. Saya pulang juga minum minuman seperti itu. Pertanyaan gini, agama yang saya anut kala itu tidak memaksa saya untuk menjadi taat kok. Gitu. Jadi ya kerasnya kayak hampa dong. Kita tahu aturan tapi kita nggak tahu, nggak membuat kita takut. Contoh gini kok, kita naik kendaraan, nggak bawa helm, peraturannya jelas dong, dendanya jelas. Nah, di Katolik kan juga ada 10 perintah Allah, tidak boleh minum minuman keras. Tapi kenapa saya pulang dari gereja ketemu bir? Katanya kalau sedikit nggak apa-apa. Katanya, yang penting nggak mabuk. Tapi pertanyaan kan sudah ada alkoholnya di situ, 5-7% kan kalau bir. Gitu. Jadi saya merasa di agama saya sebelumnya itu aturan itu kurang memaksa saya untuk jadi taat. Iya dong, itu pertama. Kedua, konsep dosa kurang jelas kok. Kalau di agama saya yang dulu, nanti kan ada penebusan dosa, terus juga ada pengakuan dosa. Kesannya gini, saya ngelakuin dosa, it's okay, nanti juga saya bisa pengakuan dosa, beres, gitu. Toh nanti juga saya mati ditebus oleh Isa atau Yesus yang saya yakini kala itu. Jadi kan kurang masuk di akal kehidupan saya setelah mati nanti. Jadi saya kayak nggak masuk, konsep dosa saya kayak nggak jelas, karena nggak memaksa saya. Kalau kita takut akan dosa, kita akan menjadi taat, betul? Kalau kita takut di lalu lintas karena denda dan sebagainya peraturan, kita akan taat, betul? Nah, di agama juga harusnya kan begitu. Kenapa saya nggak begitu? Kayak beriman dan tidak beriman itu ke gereja atau nggak ke gereja kayak sama saja. Maksiat tetap jalan. Itu gue. Jadi saya merasa hampa. Saya beragama, beriman saat itu, saya merasa hampa. Nggak fulfill. Jadi ibaratnya gini, kita kan terdiri dari jasad ya, badan, terus ada ruh, ya kan. Saya merasa selama ini saya hanya memberi makan itu jasad saya saja, hajat saya saja itu jasad. Ruh saya ini nggak saya kasih makan, karena itu tadi nggak ada ketaatan, nggak ada iman yang lurus, ada yang nggak pas. Jadi hunger, saya terasa lapar ruh saya. Disitulah pada saat akal dan ruh tidak menjadi suatu kesatuan yang satu, otomatis saya merasa lapar, kayak hampa, ibaratnya gitu. Ibaratnya pikiran saya bilang berbuat baik, tapi ternyata ruh saya melakukan yang lain. Jadi nggak masuk buat saya. Gitu. Di Amerika. Di Amerika itu kok. 2005 sampai 2011. 2011 pergolakannya sudah. Gitu kok. Waktu di Amerika. Terus habis itu? Oke, 2011 saya masih single tuh. Sudah mulai ada pergolakan. Nah, dari situlah saya sudah mulai mantap bahwasanya agama saya yang sebelumnya ini kayaknya konsepnya nggak pas buat saya. Konsep tadi ya, dosa nggak jelas, halal haram nggak jelas. Kemudian konsep hidup setelah mati saya, akhirat dan itu nggak jelas, surga dan neraka saya. Dan konsep dosa, penebusan dan itu kurang pas buat saya. Akal sama iman saya itu kayak nggak pas kok. Kayak nggak pas. Di situ yang membuat saya pergolakan. Saya belum syahadat kok. Bahkan saya nggak konsultasi dengan manusia, dengan ustadz nggak. Karena sudah akal sama ini saya itu kayak puzzle, kayak Allah itu mengarahkan sudah. Itu. Habis itu saya pulang ke Indonesia 2012 saya syahadat. Akhir 2011 saya syahadat. Saya syahadat tuh habis itu di Malang sini, di Sengkaling situ. 2012 saya menikah. Jadi saya syahadat dulu baru menikah.
Itu, Pak. Katanya? Nah, katanya benar. Saya itu di khitan qadarullah SMP. Waktu saya masih kafir, masih Katolik, sebelum perceraian. Saya sudah disunat. Papa saya Katolik. Katolik berarti Kristen yang mengadopsi Ya, sistem sunat. betul. Karena kesehatan apa karena Abraham? Kalau saya waktu itu nanya sama papa, "Pak, aku sunat, sakit nggak sih?" "Enggak, kayak digigit semut." "Tujuannya apa, Pak?" "Buat sehat." Dia jawabnya waktu itu, waktu papa saya itu dia bilang buat kesehatan. Karena dia cerita tuh, di ujung itu bisa ada kotoran, katanya gitu. Nanti bisa jadi penyakit. Gitu. Itu doang. Dia nggak berdakwah yang ini karena utusan Abraham atau kita Ibrahim dari anak keturunan gitu. Enggak. Dia hanya bilang untuk kesehatan. Gitu. Itu. Jadi saya menjalankan apa yang papa saya ini kan. Itu. Di situ. Jadi saya sadar di 2011 bulan Desember, saya menikah 2012 Januari. Mulai deh tuh. Saya mendekatkan diri Allah itu seperti apa, kenapa dia Allahu Akbar, seberapa besar dia. Allah itu dekat apa enggak, itu saya mencari tahu kok. Kan katanya perintah pertama Iqra ya, bacalah. Ya saya belajar Iqra memang. Setelah menikah, saya Iqra, buku Iqra saya belajar 1,5 tahun. 2012 ditambah 1,5 tahun, saya belajar Iqra. Bisa baca Quran. Bisa baca Quran, alhamdulillah. Dan tapi sebentar, ujiannya luar biasa. Saya masuk Islam itu kan 2011. Ya. Pas Iqra itu, saya itu kondisinya sebenarnya sakit kok. Saya divonis ada flek paru. Jadi baru masuk Islam malah kena penyakit. Perekonomian saya terpuruk. Jadi saya punya pemikiran tuh gini, kok aku sejak masuk Islam kayak sedikit susah ya. Tetapi ada di hati tuh ngomong kayak gini, yaitu detox dosamu. Ibaratnya kalau gelas itu kok tadinya isinya kopi kok. Rahmat Allah itu kayak air putihnya. Nah, air putih dituang di atas kopi kan butuh waktu ya sampai dia menguras semua itu. Iya. Iya, sampai kalau bisa ampasnya keluar semua tuh dosa kita yang mengerak tuh. Nah, itu saya tuh dibimbingnya seperti itu. Luar biasa. itu saya nggak tahu bisikan dari mana, tapi buat saya itu menggugah akal saya gitu. Yaitu detox dosamu gitu. Dan saya menerima, oh iya juga sih. Berkerak kok dosa kita. Gitu. Man, sebelum nikah kerjaannya apa? Nah, saya di Amerika Serikat itu kan di bidang food and beverage, restoran, seafood dan sebagainya, sebagai suppliernya. Begitu nyampe Indo, saya nol riset, nggak punya penghasilan. Makanya saya bilang tadi, ekonomi saya jatuh. Bayangkan dulu saya gaji 55 juta per bulan. Nyampe Indo, masuk Islam, nggak punya penghasilan, sakit pula. Wes, tapi Allah itu luar biasa. Karena itu tadi saya pengen mengenal unsur zat Allah itu. Ya itu, karena Iqra tadi. Gitu. Setelah itu keajaiban demi keajaiban, Masya Allah, merinding saya. Mau nangis juga. Saya waktu ekonomi saya jatuh itu kok, saya itu nggak bisa beli Al-Quran kok. Saya sudah lulus Iqra, guru saya ngomong gini, guru ngaji saya, kamu sudah bisa loh buka Al-Quran. Tapi keuangan saya nggak bisa beli Al-Quran. Nangis saya. Saya nangis sama Allah. Kan saya tadi penebusan tadi 1,5 tahun selama ngaji Iqra. Saya ngerasa apa? Dosa saya masih ada gitu loh. Memang sih kita selalu berbuat dosa, tapi sampai sehina itukah saya saat itu? Al-Quran saja saya nggak bisa beli. Saya nggak bisa beli kok. Jadi apa ya? Kayak hina gitu, kayak Allah tuh nggak kasih rezeki. Tapi ternyata Allah punya rencana di situ. Saya tiba-tiba tuh dapat hadiah, hadiah umroh. Hadiah umrohnya itu saya di sana qadarullah menerima Al-Quran pertama saya di Tanah Suci. Karena saya mengunjungi pabrik pembuatan Al-Quran di sana. Jadi Allah itu pengen punya waktu dengan saya. Saya dapat hadiah ya, 0 rupiah saya diundang ke sana. Saya dapat hadiah karena mama saya menikah kok. Kan tadi udah bercerai sama papa kandung saya. Menikah sama orang Kuwait, negeri Syam. Dari Jordan aslinya. Itulah indahnya skenario Allah. Saya nggak punya orang tua kandung yang muslim, tapi Allah hadirkan ayah tiri saya dari negeri Syam, Jordan. Masya Allah, indah tuh. Habis itu saya dapat hadiah dari beliau. Dapat hadiah dari beliau, suruh umroh, karena kan saya menikah 2012. Kamu mau tak kasih hadiah umroh, apa program anak? Itu di Desember 2013. Saya bilang, saya sehat. Saya mau umroh lah, gitu. Bayangkan kok, hadiah 0 rupiah, saya sama istri diundang ke sana. Ya ini
Jawaban doa itu tadi, karena saya menangis, saya nggak bisa punya Al-Quran. Ternyata Allah mengendakinya seperti itu. Ya, itu luar biasa itu saya dapat umroh gratis, saya dapat Al-Quran langsung dari tanah suci. Sepulangnya dari tanah suci di tahun 2014 Desember lagi, antara Oktober antara ke Desember 2014, saya dapat proyek membangun masjid senilai 830 juta. Katanya basicnya di makanan. Kok Iya, nah bangunan? itu masih nganggur saya, masih belum kerja kok. Tapi ya itu ya rezekinya Allah. Kalau kita khawatir kan manusiawi ya, sisi manusiawi kita besok makan apa, itu kan manusiawi. Tetapi saat itu tuh kayak, ya saya cuma ngomong gini sama Allah, sepulang dari umroh, ya Allah, jadikanlah aku berguna buat agamamu. Aku ingin bisa berdakwah di jalanmu, dan aku bisa membangun sebuah tempat ibadah. Kala itu kok, pas aku ini. Ternyata begitu pulang dari umroh, Allah langsung kasih saya amanah untuk bisa bangun masjid. Tahu dari mana rezekinya bangun masjid? Lagi-lagi dari papa tiri saya tadi, yang orang Jordan. Aku pengen wakaf membangunkan masjid untuk atas nama mamamu. Tolong carikan lahan dan tempat kamu pilih. Coba. Jadi umroh dapat hadiah dari beliau, orang negeri Syam. Pulang dapat proyek lagi berhubungan dengan masjid. Tuh, gitu kok. Jadi kayak puzzle yang Allah siapkan itu, loh. Dari situ saya sudah luar biasa. Allah jadi saya umroh dulu, pulang bangun masjid, setelah bangun masjid, ini lagi keajaibannya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya dapat amanah bisa menyalurkan Quran itu sebanyak 1.200 buku Al-Quran. Padahal dulu kan saya nggak bisa beli Al-Quran kok. Tapi Allah lipat gandakan, lagi lewat amanah, waktu itu lewat Badan Wakaf Quran dan BMH, Baitul Maral Hidayatullah. Hidayatullah itu mewakafkan Al-Quran sebanyak 1.200 Al-Quran. Bayangkan. Dulu yang nggak bisa saya beli Al-Quran, karena saya sedih karena Allah, dan Allah balas semuanya tunai. Saya bisa menyalurkan Al-Quran luas dan banyak. Buat saya itu luar biasa. Jadi itu karena saya ingin mengenal Allah, Allah mengenalkan dirinya dengan segala konsepnya, dan itu luar biasa. Gitu kok. Tuh.